Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ada di antara Bapak Ibu atau mungkin teman-teman yang masih remaja, yang masih pemuda, yang di zaman-zaman pandemi ini sejak beberapa 2 tahun silam lah katakan, itu akhirnya melakukan banyak aktivitas jual beli secara online? Ada ya, pasti ada. Nah, saya secara pribadi sejak pandemi ini Bapak Ibu Saudara sering sekali kalau mau beli apa-apa itu lebih nyaman via online. Soalnya kita tinggal pilih barang, pesan, lalu barang kita akan diantar sampai tujuan. Entah itu melalui e-commerce yang orange ataupun yang biru ataupun yang hijau gitu. Nah, saya punya satu pengalaman. Satu kali saya ingin membeli celana jeans di e-commerce, salah satu e-commerce. Saya melihat testimoninya, pendapat orang-orang yang sudah pernah beli di toko tersebut, semuanya baik gitu ya. Kalau bintang dari 1 sampai 5, rata-rata mereka memberikan bintang itu 4 sampai 5. Jadi yang 4 ke bawah itu tuh sedikit sekali. Nah, jadi menurut penilaian saya, apa yang dijual, ditampilkan di e-commerce-nya, di toko online-nya, ini cocok dengan apa yang hadir, yang didapat di tangan pembeli. Nah, sampai satu ketika saya coba-coba beli Bapak Ibu Saudara. Saya sudah cocokkan dengan size chart yang ada gitu ya, ukuran segini. Saya beli, klik, buy, beli, check out. Lalu setelah barang itu sampai ke tempat saya, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Jauh sekali di luar harapan dan keinginan saya. Saya punya bayangan bahwa celana itu nanti akan sangat bagus gitu ya, dengan harga yang merakyat, saya dapat kualitas yang bagus, produk lokal dan sebagainya macam. Tapi setelah sampai di tangan saya terima, aduh rasanya ya sayang banget buang-buang uang segitu hanya dapat segini. Ada rasa kecewa. Dan akhirnya ya biasanya sih orang-orang akan komplain kepada yang punya toko online itu. Tapi saya daripada saya ribut komplain gitu ya, saya memutuskan untuk tidak lagi ingin membeli barang di toko online tersebut. Nah, akhirnya celananya saya kemanakan Bapak Ibu Saudara? Saya hibahkan ke orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pengalaman di mana kita mendapati bahwa kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan inginkan, itu sering kali terjadi, bukan? Apalagi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai manusia mengetahui masa depan, mengetahui apa yang ingin Allah kerjakan. Kita sebagai orang Kristen seringkali diajarkan untuk terus mengenal rencana Tuhan, untuk terus berpegang pada janji Tuhan. Tapi seringkali kehidupan yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan. Ketika kita berkata, aku ingin mengenal rencanamu Tuhan, tentu kita punya ekspektasi dan bayangan kita sendiri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, suasana seperti ini, kondisi seperti ini pernah dialami oleh seorang nabi yang bernama Nabi Habakuk. Dalam masa pelayanannya, Nabi Habakuk melihat, mengalami bahwa realita di hadapan matanya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dengan apa yang dia inginkan. Dia melihat bahwa bangsa Israel itu jauh sekali dari ketetapan Allah hidupnya. Mereka yang telah lama mengenal Allah, merasakan langsung pekerjaan tangan Allah, tapi mereka juga yang pelan-pelan berpaling dan melupakan Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di hadapan mata kepalanya sendiri, Habakuk juga menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa asing, orang-orang fasik itu justru menindas umat Allah. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Habakuk. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang kacau dan susah hati melihat umat Israel yang seperti itu, yang tidak seharusnya demikian mereka hidup, Habakuk melihat bahwa Allah diam. Bahkan seolah-olah tidak melihat apa yang dialami oleh umatnya. Oh Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang nabi, Habakuk punya ekspektasinya. Oke lah, bangsa Israel akan menghadapi dilema pergumulan hidup yang luar biasa. Tapi paling tidak dia punya harapan dan ekspektasi pada saat itu Allah bekerja secara langsung. Bukannya membiarkan bangsa atau umatnya ini sendiri,
ditindas, bahkan disiksa oleh bangsa-bangsa lain. Bagi Habakuk seharusnya umat Allah tidak hidup demikian. Bagi Habakuk seharusnya Allah melakukan sesuatu yang besar dan hebat pada saat itu juga. Tapi apa yang bagi Habakuk benar, tidak dia lihat. Bapak Ibu Saudara, seperti saya yang pada akhirnya berhenti untuk tidak belanja di toko online yang mengecewakan saya. Seperti kita yang kalau kecewa sama toko online kita protes dan sebagainya macam. Habakuk protes Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan hal yang manusiawi, dia protes kepada Allah. Bahkan dia memaksa Allah untuk terus melakukan apa yang dia inginkan. Tapi tetap yang terjadi bukan kehendak dan keinginan Habakuk Bapak Ibu Saudara, tetapi kehendak dan keinginan Allah. Lalu apa yang Habakuk lakukan? Ketika dia tetap melihat kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya sebagai seorang nabi, apakah Habakuk menyerah lalu meninggalkan pelayanannya, meninggalkan umat Allah? Apakah Habakuk menyerah lalu meninggalkan Allah? Apakah Habakuk menyerah lalu mempersalahkan Allah? Tidak. Alkitab mencatat Habakuk justru menyerah dan berserah kepada Allah. Habakuk mengambil sikap teduh di hadapan Allah. Dia diam, membuka telinga dan hatinya, serta membiarkan Allah berbicara kepadanya. Karena Habakuk tahu betul bahwa ia tidak dapat memberikan jawaban untuk dirinya sendiri. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, di ujung pergumulannya yang amat melelahkan ini, kondisi dan situasi yang terus-menerus tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, ada satu pernyataan iman yang Habakuk sampaikan. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, Habakuk berkata demikian. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan krisis, tekanan, ketakutan, ancaman, realita yang tidak sesuai dengan harapan, Habakuk pada akhirnya bisa menaikkan satu pernyataan iman bahwa Tuhan adalah kekuatan hidupnya. Dan hanya di dalam Tuhan sajalah dia tetap ingin bersorak-sorai dan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya untuk setiap kita pada hari ini. Adakah sampai hari ini, entah itu mungkin karena pandemi, kesehatan, ekonomi, permasalahan keluarga, atau mungkin pergumulan pribadi kita, adakah kita saat ini tengah tergoncang Bapak Ibu Saudara akibat persoalan yang sedang menekan? Adakah iman kita hari ini mulai goyah akibat tekanan demi tekanan yang terus menghujam, ditekan dari kiri, kanan, atas, bawah, kesulitan hidup yang makin meningkat, makin bertambah umur kok makin berasa hidup makin susah, persoalan yang belum memiliki jalan keluar? Adakah hari ini kita sedang bergumul sulit sekali mengerti kenapa Tuhan kok kayaknya diam ya dalam persoalan hidup ini? Adakah kita sampai hari ini menemukan bahwa kenyataan hidup yang kita jalani sejak lahir sampai sekarang itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan? Kalau bisa di flashback lahir dari nol, saya pengen tuh hidup tuh kayak begini. Adakah kita sedang berada di titik ini semua Bapak Ibu Saudara? Saya pernah, dan pasti ada kemungkinan ada di titik yang sama. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau berkata kepada setiap kita, percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi kita. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan barang sedetik pun Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu.
Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi kehidupan kita saat ini, percayalah. Ambillah waktu untuk tenang di hadapan Allah. Curahkanlah apa yang menjadi kegusaran hati kita. Dengarkanlah suaranya di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Dan pada akhirnya, biarkanlah mata iman kita sepenuhnya mengarah hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.